Kalau belum pakai MPP itu kan masih berbeda-beda. Kota Semarang ada si Imut, nanti di daerah lain itu ada silat. Karena yang ngurus DPM-PTSP, tetap DPM-PTSP, kota masing-masing. Iya, tapi mereka punya inovasi masing-masing gitu. Jadi untuk mempermudah biar proses perizinan itu gampang, intinya seperti itu. Nah, sekarang ada MPP itu memang belum secara nasional dan Kota Semarang sudah menggunakan. Nah, untuk kapan kita ngurus itu memang SIP itu kan sesuai judulnya surat izin praktek ya kalau kita sudah keterima kerja. Ya. Kalau daerahnya itu sudah pakai MPP digital itu memang ada beberapa proses yang harus dilalui terlebih dahulu. Contoh ya, kita kan sekarang untuk pengembangan kompetensi itu kan punya yang namanya Satu Sehat. Setiap nakes itu harus punya akun Satu Sehat. Nah itu, dan dari akun Satu Sehat itu terintegrasi dengan MPP digital. Bahkan sekarang itu semua dari Dukcapil ya, terus dari SisDMK, jadi akunnya data para nakes namet di seluruh Indonesia itu kan dengan Satu Sehat, dengan MPP, dengan Dinkes itu semua tersinkronkan, jadi terintegrasi. Nah, kalau mau proses untuk pembuatan SIP sekarang, akun Satu Sehat itu harus lengkap terlebih dahulu data-datanya, STR harus seumur hidup ya. Terus kalau pengurusan baru, kita wajib mengajukan izin praktek di tempat kerja yang diterima gitu. Misalnya Mbak Nadia barusan keterima kerja di Rumah Sakit Adiatma. Di akun Satu Sehat itu kita harus mengajukan izin praktek. Kalau zaman dulu, ini saya ngomong zaman dulu ya, itu kita bisa sebut kayak surat keterangan direktur ya. Dulu kan kita kalau mau ngurus surat kedir itu ya, atau SK Sarana. Nah itu kalau sudah pakai MPP digital kita diganti dengan surat pengajuan izin praktek sampai nanti divalidasi oleh admin SisDMK di tempat kerja kita itu. Jadi kalau kita belum bekerja ya kita tidak butuh SIP, intinya seperti itu. Jadi kita harus tetap punya tempat kerja dulu ya. Tapi ini berbeda dengan daerah yang belum pakai MPP ya. Kalau daerah yang belum pakai MPP tetap aturannya masih mengikuti peraturan daerah masing-masing dari DPM-PTSP masing-masing. Kalau di daerah tersebut itu pakai yang namanya kayak tadi saya ceritakan itu silat atau si cantik itu ya, di situ syaratnya apa aja memang harus dipenuhi. Gitu. Jadi ada beberapa syarat ya Mas ya tentunya yang harus kita siapkan. Salah satunya adalah STR seumur hidup. Kemudian terus validasi tempat kerja. Validasi tempat kerja tadi diajukan lewat MPP. Kemudian KTP, identitas dan lain-lain seperti biasa. Itu nanti untuk di akun MPP. Jadi enaknya daerah yang sudah pakai MPP digital itu dia udah connect kok ya, sudah terintegrasi dan tidak perlu upload dokumen ya yang banyak itu. Dulu kan kita ada 9 ya. Dulu kita ada upload surat sehat ada surat keterangan direktur. Bahkan rekomendasi profesi. Sekarang sudah tidak diperlukan. Jadi enaknya saat kita buat akun MPP digital itu kita cuma diminta foto formal dengan background merah, rapi, KTP sama KTP bukannya sudah terintegrasi ya? KTP tetap di situ diminta untuk upload. Sama foto selfie, udah itu aja. Jadi foto KTP, scan KTP sama foto selfie. Ya, untuk akun MPP-nya. STR-nya kan sudah terintegrasi. Sudah, di Satu Sehat. Jadi sekarang jauh lebih mudah ya Mas, lebih meringankan kita ya sebenarnya. Tapi kembali lagi tergantung dari daerah masing-masing. Kalau di Kota Semarang sudah pakai MPP. Untuk nakes dan nametnya. Terus ini kan tadi kita udah bahas nih. Kalau kita para nakes ini harus hukumnya adalah wajib punya SIP kalau sudah bekerja. Kalau misalkan kita nih ternyata kelupaan Mas, kelupaan memperpanjang atau bahkan kita baru keterima kerja tapi dari tempat kerjanya biasanya kan kalau di rumah sakit kan memang sudah ada
organisasinya ya. Tapi kalau di klinik-klinik gitu kan kita ngurus sendiri, ya kan? Di klinik-klinik kita kan ngurus sendiri, kemudian inget-inget sendiri gitu kan ya Mas. Kalau di rumah sakit kan sudah ada organisasinya yang membantu kita untuk mengurus, mengingatkan kalau memang SIP-nya sudah hampir mati, kita diingatkan untuk mengurus. Nah kalau misalkan nih ternyata kita kelupaan, tidak ada yang mengingatkan, SIP-nya itu expired atau sudah lewat masa tenggang, kemudian atau bahkan tidak punya SIP nih Mas, karena kliniknya tuh biasa aja, santai aja, nggak punya SIP juga, ya sudahlah gitu. Itu apa sih sebenarnya dampaknya Mas bagi kita yang bekerja dan bagi tempat kerjanya itu apa? Bagi tempat kerja, oke. Jadi gini, sekarang itu kan pemberi kerja ya, apalagi yang sudah bekerja sama dengan BPJS itu pasti tidak mau menerima resiko ya dengan mempekerjakan orang yang tidak mempunyai izin, intinya seperti tidak itu. Legal ya, tidak legal ya. Kalau kita ngomong kalau tidak punya SIP atau STR itu tidak legal lah, intinya seperti itu. Nah, memang ada konsekuensi selain memang untuk pelakunya, nakesnya, juga untuk pimpinan pemberi kerjanya gitu. Jika kedapatan pasien nakesnya tersebut tidak punya SIP ya, atau legalitas tersebut. Jadi sekarang ini pengalaman saya yaitu banyak banget yang dulu itu mungkin dia bekerja tidak pakai SIP itu bingung ya, karena harus ngurus SIP sekarang di tempat kerjanya itu. Jadi berbondong-bondong cari SKP, bahkan ada juga yang SIP-nya itu udah expired 5 tahun. Jadi untuk aturan sekarang itu kan kalau sudah expired lebih dari 5 tahun nggak bisa pakai SKP, harus uji kompetensi ulang. Ya gitu, jadi harus diperbarui dulu serkomnya. Nah itu mungkin nanti kita akan bahas terkait syarat-syaratnya dan jika memang SIP itu expired, itu bagaimana cara ngurusnya, seperti itu. Nah, tadi sudah disinggung oleh Mbak Nadia kan, bagaimana jika tempat kerja tersebut itu cuek ya terhadap karyawannya yang SIP-nya itu entah itu mau habis, mau jadi nggak diperhatikan gitu ya. Kalau sekarang setahu saya kayaknya sudah mulai aware ya, karena tadi itu ada aturan yang memang akan kena kepemimpinannya pemberi kerja jika memang ada nakes yang tidak legal atau tidak punya SIP itu kan. Jadi sekarang mereka lebih hati-hati. Cuman ya kita balik lagi, STR dan SIP itu kan tanggung jawab pribadi individu ya. Bahkan kita itu kan punya akun yang berisi data pribadi kita semua. Dan memang tidak disarankan akun tersebut itu untuk diserahkan ke orang lain. Jadi kalau zaman dulu mungkin masih bisa aku minta tolong ada joki dan lain ya. Kalau sekarang ya kita tetap harus berhati-hati, karena di dalam akun satu itu ya ada data KTP, rekening, nomor HP, terus email dan lain-lain lah, intinya seperti itu. Dan bahkan mungkin akses karena itu kan sinkron ya. Nah itu menurut saya tetap harus hati-hati, dan dengan adanya seperti itu kan dari Kemenkes juga sudah menghimbau jangan pakai joki ya. Nanti pemberi jasa joki dan yang minta tolong. Iya, yang minta tolong itu juga akan kena sanksi pencabutan STR sama SIP. Kalau yang pemberi jasa jokinya itu lebih berat memang ya. Tapi kalau yang pemakai jasanya itu dia nanti sekitar 6 bulan akan dicabut STR SIP-nya. Oh gitu, jadi dinonaktifkan. Nah itu kan kalau seperti kita bekerja di rumah sakit pemerintah itu kan tidak bisa, STR itu nonaktif kan tidak bisa ya. Itu juga pasti akan berakibat bermasalah ya ke depannya, nggak cuma sekedar dibekukan aja. Nah seperti itu, jadi tetap kita harus aware ya, karena sekarang tuh kita harus memenuhi SKP 3 ranah. Ya. Ini untuk perpanjangan SIP ya, untuk kita ngomongin perpanjangan. Kalau tadi itu kan kita ngomongin
permohonan SIP baru. Yang pertama tadi STR seumur hidup, pengajuan izin tempat praktek yang tervalidasi, itu kan permohonan SIP baru. Nah, sekarang ini untuk perpanjangan. Perpanjangan itu kan syaratnya STR seumur hidup, validasi tempat kerja, terus habis itu SKP tercukupi 3 ranah selama 5 tahun. Itu. Jadi kita harus sering-sering ngecek itu, karena jika SIP kita expired belum tercukupi itu sangat repot. Karena kita sekarang sudah by system, ya, pemenuhan ranah A itu kan pembelajaran. Pembelajaran itu kita bisa dapatkan dari pelatihan, webinar ya, terus itu yang jauh workshop. gampang ya, Mas, itu ya yang biasa sering kita lakukan. Sebenarnya masih ada kegiatan lain ya, entah itu apa namanya, apa itu kayak penelitian dan lain-lain itu ya. Terus jika terlewat belum tercukupi kan kegiatannya pasti dilakukan di luar periode SIP. Nah, karena itu by system, jadi pembelajaran atau kegiatan keilmuan yang kita lakukan itu di LMS kan sekarang semua by LMS ya. Itu tidak akan masuk ke perhitungan SKP gitu. Nah, itu akan repot ya. Memang ya, untuk saat ini pemenuhan ranah pembelajaran itu masih ada kebijakan karena ini masih masuk fase transisi ya. Untuk teman-teman yang mungkin expired di 2026 ini, ya kan kalau kita tarik 5 tahun ke belakang itu kan masih kena fase transisi ya di 2024. Jadi kalau masih punya sertifikat yang dulu ber-SKP PPNI itu, ya, itu bisa kita upload manual sebelum Maret 2024 ya. Itu bisa upload manual di SKP platform, nanti akan diverifikasi. Nah, untuk ranah pelayanan itu juga sama. Ranah pelayanan itu kan kita harus mengumpulkan bukti dukung minimal 6 bulan sampai dengan 1 tahun. Kegiatannya yang biasa kita lakukan aja ya, kita pilih kegiatan-kegiatan yang memang biasa kita lakukan sehari-hari. Contohnya apa, Mas? Kalau perawat ya, ini kalau nakes perawat itu kan kita melakukan asuhan keperawatan tuh. Ada kegiatan keprofesian tertentu. Ya, itu bisa kita rekap kegiatannya selama 6 bulan minimal atau 1 tahun. Terus ada kegiatan intervensi keprofesian tertentu. Kalau intervensi keprofesian tertentu itu ada 3 kategori. Kategori teknologi rendah, menengah, sama teknologi tinggi. Nah, itu kalau berdasarkan apa namanya, panduan itu kalau teknologi yang rendah itu kayak kita memberikan teknik relaksasi seperti itu ya, yang kalau itu menengah mungkin pemberian oksigen ya. Kalau yang teknologi tinggi seperti ventilator gitu, terus dan lain-lain. Nah, dan itu nanti harus terpenuhi semua. Nah, untuk ranah pembelajaran itu kan 35% dari 35% dari total SKP ya. 45. 45, 35 sama 5. 45 itu intinya kalau kita ambil total SKP pembelajaran itu 22,5 SKP. Ya, cuman kalau khusus ranah pembelajaran itu kita setiap tahun wajib ya kita paling tidak 2 SKP lah gitu. Itu setiap tahun. Kalau misalkan dikumpulkan dalam 1 tahun itu boleh, enggak apa-apa. Cuman misalkan kan ini berarti harus terpenuhi berapa itu yang pembelajaran? Pembelajaran itu intinya 22,5 SKP. Misalkan kok dalam 1 tahun bisa terpenuhi enggak apa-apa, tapi tetap setiap 5 tahun itu setiap tahunnya itu kita tetap harus mengikuti minimal 2 SKP lah, itu seperti itu. Misalkan tahun pertama kita ternyata sudah terkumpul tuh 22,5, tapi tahun kedua tetap kita harus mengikuti 2 SKP tersebut. Jadi kalau misalkan sudah penuh pun kita tetap harus mengikuti. Iya, khusus pembelajaran ya, itu wajib. Itu yang webinar gitu-gitu ya, kan? Webinar, terus pelatihan atau workshop gitu. Itu setiap tahun wajib kita penuhi minimal 2. Minimal 2. Kalau misalkan di tahun pertama udah 22 nih ternyata, tapi 2, 3, 4-nya tetap harus mengikuti. Kalau enggak,
Kalau enggak, ya Dianggap- setahu saya pasti nanti akan ada. Kalau untuk saat ini setahu saya belum dikunci, belum saklek lah untuk aturan itu setahu saya. Tapi Jadi kedepannya mungkin kalau tidak terpenuhi setiap tahunnya itu ya pasti nanti kecukupannya dikurangi. tidak terpenuhi. Oh, gitu. jadi lebih baik di manage ya Mas ya, dari. Tapi menurut saya itu bisa sih ya, karena cuma 2 SKP setiap tahun itu kan pasti banyak Iya, kegiatan gampang ya. sih. Itu masih oke gitu. Kalau Oke. pelayanan itu Dari kan pelayanan. kegiatan yang dilakukan di tempat kita bekerja. Oke. Gitu. Jadi apa yang kita lakukan tadi seperti asuhan keperawatan sama intervensi itu ya kita rekap. Kalau di tempat kita kan ada logbook ya itu ya. Yeah. Nanti kita tinggal lakukan rekap tiap 6 bulan atau 1 tahun gitu. Dan ada ketentuannya ternyata Kak Nadia, itu nggak asal kita upload bukti dukungnya. Jadi bukti dukung itu harus terbuat kemudian disahkan. Jadi Yang mengesahkan? ini berdasarkan informasi yang saya dapatkan terakhir ya. Jadi bukti dukung untuk ranah pelayanan itu itu minimal rekapnya 6 bulan Oke. atau 1 tahun ya. Terus ada kop di tempat pelayanan kita. Misalkan kalau kita di rumah sakit Adiatma ada kop Adiatma. Oke. Ada judul kegiatannya, misalkan kegiatan keprofesian tertentu ya, judul kegiatan tersebut, nama, nomor SIP, terus periode kegiatan tersebut, rentang kegiatan tersebut, sama ada rekap kegiatannya 6 bulan atau 1 tahun tersebut. Habis itu ada tanggal di bawah sama tanda tangan pemohon dan tanda tangan pimpinan. Tanda tangan pimpinan itu kalau perawat minimal kepala bidang. Karena harus diberi cap basah. Setahu saya kan untuk pemberian cap basah itu kan kalau nggak direktur ya kepala bidang ya. Iya, kalau kepala ruang atau cap ruangan itu tidak diperbolehkan, nggak sah. Jadi harus cap rumah sakit. Cap basah. Iya, gitu. oke. Kemudian untuk ranah yang selanjutnya pengabdian itu ya. Ini yang agak susah ya, yang bikin kita tuh nakes tuh agak ketar-ketir nih, yang kerjaannya cuma di rumah sakit pulang gitu. Ya, Kira-kira pengabdiannya apa aja sih yang sebenarnya nggak susah sebenarnya, cuman ya memang kita mungkin udah capek itu ya, jadi untuk penggunaan itu. Karena pengabdian ini SKP-nya paling sedikit, 2,5 atau 7 lah, saya lupa. Ya kita bulatkan 3. Tapi dapatnya susah. Dapatnya ada banyak kegiatan ini ya, ada banyak kegiatan. Contohnya apa Mas? Contohnya seperti kita ini, kalau kayak Mbak Nadia kan sering banget ya jadi podcast ya, host ya, jadi terkait sesuai profesinya, misalkan kayak kita bincang-bincang terkait keperawatan. Nah ini bisa kita dapat surat tugas, itu nanti kita bisa di-upload ya. Berapa SKP-nya ya, kalau sesuai panduan itu ada 1 SKP, kalau enggak 0,5 setiap kegiatan. Nah itu bisa kita upload berulang. Berarti itu nanti yang menilai berapa jumlah SKP-nya adalah verifikator. Nah itu nanti akan saya jelaskan setelah ini ya. Jadi kalau mau cepat ya, sebenarnya ada kegiatan kayak yang program pemerintah itu PKG, pemeriksaan kesehatan gratis. Itu biasanya untuk teman-teman yang di puskesmas, di poli ya. Iya, itu pasti terus, banyak ya. Itu terus ada surat tugasnya yang diupload. Surat tugas. Hanya surat tugas ya, saja. Tidak ada buktinya. Kalau pengabdian itu biasanya ada, kalau ada kita melakukan kegiatan. Nah ini saya juga menyarankan ke teman-teman ya, misalkan kalian itu melakukan kegiatan ya, sekarang jangan lupa dokumentasi, karena ini penting banget dokumentasi itu ya. Jadi untuk ranah pengabdian itu memang di informasi yang saya dapat di penyuluhan dari Kemenkes itu wajib melampirkan dokumentasi ya. Jadi ada beberapa kegiatan ya, tadi ada PKG, ada itu TB ya. Yang pemerintah ya. Yang pemerintah ya, itu bisa surat tugas sama bukti foto dokumentasi. Terus ada penyuluhan yang penyuluhan kesehatan ya, kayak kita misalkan di area lingkungan tempat tinggal kita. Mbak Nadia aktif di PKK, bisa di PKK, Posyandu bisa.
Terus dengan bukti nanti kita buat berita acara cukup sebenarnya. Berita acara ditandatangani oleh pemohon dan mengetahui misalkan di situ yang bertanggung jawab siapa, ketua RW. PKKK, RW, RT. atau mungkin kalau di Posyandu ya ada puskesmasnya misalkan, kan ada kan datang biasanya ada puskesmas, ada mungkin bidan setempat gitu ya, itu juga dengan cap basah juga harus dengan cap basah. Kalau ada itu lebih bagus ya. Tapi berita acara tersebut dengan yang ditandatangani oleh penanggung jawab di daerah tersebut dan ada daftar hadir minimal 20 orang ya. Kalau kita kayak gini? Kalau gini nggak bisa. Hanya surat tugas saja? Surat tugas cukup. Tapi ini kan kegiatan yang jadi narasumber itu, beda kegiatan. Kalau yang penyuluhan itu wajib ada daftar hadir 20 orang sama bukti dokumentasi. Kalau kita sebagai kader Posyandu? Boleh, nggak apa-apa, bisa. Ya. Itu kan juga nanti ada daftar hadir yang datang kan, itu dimintain, boleh itu. Itu pun juga ada kok di kegiatan pengabdian itu, kayak kita sebagai yang aktif di masyarakat seperti Pak RT, Pak RW, itu RW, Pak Lurah itu juga bisa kalau ada surat, ada surat keterangannya itu bisa diupload ya. Terus kita aktif sebagai di organisasi profesi ya, PPNI atau mungkin di himpunan, kalau ICU bersih, di himpunan perawatan luka dan bedah itu kan kita juga dapat SK kan, itu juga bisa diupload gitu. Terus kegiatan bakti sosial. Kalau di tempat kita biasanya ada baksos ke daerah-daerah bencana, baksos ke daerah yang memang jadi wilayah perawatan kita ya, itu juga ada. Terus kalau di tempat kita ada program pemerintah itu yang di mobil spelling. Nah itu spelling itu kan spesialis keliling ya, itu kan ada dokter, ada perawat, ada komplit ya. Itu juga ada surat tugas. Nah, itu juga bisa dipakai untuk pemenuhan pengabdian dan harus ada bukti dukungnya juga. Dan itu harus banyak. Jadi kita nggak bisa cuma ngupload satu gitu, nggak bisa ya Mas. Jadi tetap harus. Sebenarnya boleh. Itu nggak harus butuh waktu berapa lama sih Mas untuk kita melihat itu udah diverifikasi dan itu aman gitu? Jadi gini, untuk kita kan sudah tahu tuh tadi yang saya sebutkan pemenuhan SKP dan di SKP platform itu sudah ada barnya. Kalau kita upload sekian itu nanti yang masuk berapa SKP gitu kan. Nah itu nanti kalau sudah sesuai misalkan pembelajaran nih 22,5 SKP, jadi mohon maaf jadi kita nggak bisa nampilin ya. Mungkin nanti untuk video yang diupload akan ditampilkan ya. Jadi kita buatkan reels ya mungkin ya. Itu nanti di ranah pembelajaran itu misalnya 22 SKP itu kita udah upload, secara hitungan sudah masuk tuh 22 SKP, nanti warnanya hijau. Ya kalau belum terpenuhi, kalau nggak salah warnanya kuning atau merah itu ya. Terus pelayanan juga sama, begitu juga pengabdian. Dan pengabdian itu kan cuma 3 SKP. Kalau kita ambil kegiatan kayak penyuluhan atau bakti sosial tadi itu sebenarnya sudah tercukupi. Nah itu nanti warnanya juga hijau. Nah kapan itu akan diverifikasi, akan dinyatakan diterima ya oleh verifikator, itu saat SIP kita masa aktifnya itu kurang dari 1 tahun. Jadi sekarang itu kan sudah ada update SKP platform versi 2. Jadi kita bisa upload kapanpun. Nah ini saya himbau ke teman-teman, jika sudah punya rekap kegiatan apalagi sudah 1 tahun, langsung aja diupload. Langsung aja diupload, terus habis itu udah biarkan nanti kalau sudah kurang dari 1 tahun baru kita nanti ajukan. Nanti akan muncul notif selamat ya, SKP sudah mencukupi untuk dilakukan verifikasi. Nanti ada klik ajukan verifikasi. Seperti itu kalau udah masuk 1 tahun gitu ya. Itu diceknya dia 1 tahun sebelumnya aja. Iya, jadi nanti kita melakukan permohonan untuk dilakukan verifikasi 1 tahun sebelumnya. Jadi jangan upload buktinya mepet-mepet. Ya walaupun tetap bisa, cuman kalau dari saya sih, iya kalau dari saya lebih enak kalau udah punya
langsung diupload. dilakukan verifikasi oleh pimpinan, habis itu langsung diupload. Oke. Gitu. Jadi kita udah nabung nih, gitu kan, kita nggak tahu nih ke depannya seperti apa. Iya. Karena banyak yang ke saya itu tanya, jadi beliau resign atau pindah tempat kerja, di tempat kerja sebelumnya itu bukti dukungnya belum diverifikasi, belum diupload. Jadi sayang sekali ya, udah kerja mungkin 2 tahun, 3 tahun, harusnya bisa mengumpulkan untuk kecukupan SKP di pelayanan, di apa namanya, pengabdian, tapi apa namanya, tidak bisa dipenuhi. Nah, kebetulan di tempat kerja yang baru sudah mepet mau perpanjangan habis, ya? Gitu, mau habis gitu. Terus kalau saya tanya di tengah-tengah ini, di tengah-tengah kita berjalan SIP nih, bikin SIP ya, kita pindah tempat kerja itu tetap bisa ya Mas? Bisa. Kita ini saya keterima di sini, udah upload nih, terus setelah itu setengah tahun depan saya pindah tempat kerja, itu kita upload pengabdian baru tetap terverifikasi ya? Bisa tetap bisa. Jadi gini, pindah tempat kerja itu nanti tetap SKP itu di tempat kerja sebelumnya ya tetap dihitung, tetap masuk. Jadi gini, ini banyak banget ya memang kemarin yang jadi pertanyaan, bagaimana kalau SIP kita itu pindah ke tempat kerja yang baru, apakah SIP sebelumnya itu harus dicabut, terus baru proses SIP baru di tempat kerja yang baru, karena kan tetap harus ngurus tuh SIP di tempat kerja yang baru, atau ada proses seperti apa gitu ini ya. Nah ini ya itu kayak tadi balik lagi ke daerah masing-masing. Kalau udah pakai MPP digital sebenarnya lebih enak, gitu ya, lebih enak. Terus SKP yang sudah terkumpulkan di tempat kerja yang lama masih tersimpan di situ, gitu. Misalkan kalian belum upload, terus uploadnya itu, tapi dengan catatan sudah punya bukti dukungnya ya, sudah terverifikasi, upload akhir-akhir nanti juga tidak masalah gitu. Nah, proses untuk pindah tempat kerja baru itu ya itu kayak kita ngurus SIP baru gitu. Nanti kalau pakai MPP biasanya terbaca SIP kedua. Kalau nakes itu kan kita maksimal 2 SIP ya gitu. Kalau mau dicabut dulu juga enggak apa-apa, bisa juga. Mau dicabut boleh. Kalau mau langsung tuh nanti. Kalau dicabut itu SKP-nya tetap masih tersimpan di apa namanya? Di SKP platform ya, di LMS kita itu masih tersimpan sesuai dengan SKP yang kita kumpulkan kemarin. Cuman memang status SIP-nya aja kita punya satu aja. Kalau udah dicabut untuk ngurus di SIP tempat kerja yang baru. Tapi kalau nggak dicabut, kalau kita pakai MPP digital nanti kita tinggal merubah di status pekerjaan. Status pekerjaan itu nanti kita tinggal rubah dan permohonan izin praktek di tempat kerja yang baru sampai tervalidasi itu ya. Nah itu nanti kalau sudah di ACC, di MPP digital, itu SIP-nya akan mengikuti masa aktif SIP sebelumnya. Misalkan nih expired 2028. Ya nanti di tempat kerja yang baru itu expirednya juga 2028. Seperti itu. Nah kalau daerahnya itu belum pakai MPP digital ya kita mengikuti kebijakan daerah tersebut. Ada yang wajib dicabut. Nah ini yang jadi mulai dari nol gitu. Sebenarnya nggak mulai dari nol, SKP tetap kan kalau untuk pindah tempat kerja kita nggak pakai SKP. Pindah tempat kerja itu selama SIP-nya masih aktif itu tanpa SKP. Gitu ya. Cuman yang jadi masalah gini, kalau daerahnya itu belum pakai MPP digital, gitu kan, biasanya dari DPMP TSP itu minta bukti pencabutan SIP sebelumnya. Nah, pencabutan SIP itu ada syarat satu surat pengalaman kerja atau paklaring gitu ya. Nah ini saya juga himbau ke teman-teman jangan mangkir ya, jangan kabur ya. Jadi kalau kalian mendaftar di tempat kerja dengan baik-baik ya keluar baik-baik ya. Jadi kalian bisa dapat surat pengalaman kerja. Karena itu gitu. Untuk mengurus pencabutan izin ya. Untuk izin berikutnya ya. Ya saya sering dapat keluhan ini saya harus mencabut SIP gitu ya, tinggal dicabut. Ternyata masalahnya
harus melampirkan surat pengalaman kerja tersebut. Ternyata yang bersangkutan melarikan diri. Ya, jadi solusinya gimana? Itu saya juga nggak bisa kasih solusi kalau seperti itu ya. Ya saya biasanya minta mohon maaf baik-baik, minta surat kembali ke tempat sebelumnya. Itu saya mungkin biasanya ya, langsung sarankan langsung aja ke DPMPTSP tempat tersebut ya sampaikan aja untuk pencabutan dan memang untuk syarat itu tidak ada gitu. Nah, bagaimana kebijakan di DPMPTSP tersebut? Ada saran apa? Nah, kita ikutin itu. Ya. Kalau MPP sih sebenarnya sama sih. Karena MPP kan nggak perlu surat keterangan. Sebenarnya gini, MPP itu kan kita tadi merubah data pekerjaan. Iya, tempat kerja. Tempat kerja yang lama. Itu kan ada status bekerja. Kalau kita masih aktif itu ada keterangannya aktif. Oke. Kalau misalkan kita pindah ke tempat yang baru kan status aktif itu harus kita rubah. Iya, caranya. Nah, tinggal diklik edit aja. Itu klik edit, nanti dirubah misalkan kalau kita habis kontrak ya klik habis kontrak. Ya ada dipindah tugaskan juga ada gitu. Cuman memang ada beberapa Fasiankes itu yang langsung tervalidasi. Saya kurang tahu itu apakah memang settingan atau karena dulu waktu saya coba itu kalau dirubah data itu keterangannya munculnya itu diproses. Setelah dirubah itu ada muncul diproses. Oh, berarti dia mungkin memverifikasi ke tempat kerjanya? Iya, itu dari diproses menjadi tervalidasi itu kita harus hubungi admin SisDMK tempat kerja tersebut. Oh iya. Jadi itu sama aja kalau misalkan kita mangkir pun nggak bisa ya? Ya kalau kita minta tolong untuk divalidasi ya pasti juga adminnya juga lah kan kamu ya kalau jadi, adminnya baik-baik sih ya udahlah diverifikasi aja bisa aja ya, kan itu, ya. itu oke-okean ya. Jadi saya tetap hati-hati. Jadi untuk saat ini dengan semua serba digital ya, semua serba terkoneksi itu ya yang legal-legal aja, yang baik-baik aja seperti itu ya. Jadi biar proses kedepannya itu juga enak, lancar ya gitu. Udah keterima di tempat kerja yang baru, tapi kok tidak bisa ngurus SIP kan juga sayang sekali. Pemberi kerja juga bingung ini perawat, tapi kalau nggak punya SIP mau saya tempatkan di mana ya? Masa ya di admin itu kan juga nggak. Oke, ternyata seru sekali ya Mas bahas SIP. Kayaknya nggak ada habisnya ya, pasti kita nggak bisa bahas cuman karena ini kan masa transisi ya. Jadi masih banyak sebenarnya keluhan-keluhan dari teman-teman itu. Jadi yang punya masalah sendiri, entah itu masalah sistem akun atau sehat, akun MPP, akun terus masalah yang tadi daerahnya belum pakai MPP dan lain-lain tersebut. Nah itu mungkin nanti buat pemangku kebijakan lah, itu nanti pasti akan dilakukan perbaikan, update untuk lebih baik dan lebih mudah diaksesnya. Gitu. Ya semoga nanti kedepannya semua daerah di Indonesia pakai fasilitas MPP ini ya. Jadi biar seragam, terus biar gampang juga untuk mengurus surat izin praktek kita nakes terutama perawat. Iya. Ini ada pertanyaan nih Mas dari Sobat Adiatma. Kenapa jumlah SKP di akun satu sehat SDMK saya tidak sinkron dengan sertifikat yang sudah saya upload? Oke, jadi gini. Jadi SIP itu kan ada periode. Yeah. Jadi periode itu sudah tercantum di Satu Sehat, SKP Platform dan LMS. Gitu kan. Nah, saat kegiatan yang kita lakukan itu di luar periode tersebut, itu nanti SKP-nya tidak akan masuk ke sistem tadi yang saya sudah sampaikan ya. Makanya jangan sampai kegiatan yang kita lakukan, entah itu pembelajaran, pelayanan pengabdian itu di luar dari periode yang tercantum di Satu Sehat gitu. Misalkan contoh nih, terbit SIP tercantumnya 2020, expirednya berarti kan 2025. Kegiatannya 2026, ya pasti nggak akan masuk. Atau mungkin gini, Desember 2025 ya, kegiatannya ternyata November 2025. Tapi kegiatannya itu Desember 2025, itu juga nggak akan masuk. Jadi kegiatan yang kita lakukan itu harus sesuai dengan tanggal dan tahun yang terdaftar di
eh, satu sehat SKP platform atau LMS tersebut itu gitu. iya. Jadi kan sekarang semua by system ya. Makanya kalau kita melakukan pembelajaran nih Nggak bisa bohong ya Mas ya. nggak bisa bohong Kalau itu. dulu kan bisa ganti-ganti tanggal ya. Ya bisa diganti tanggalnya, disesuaikan. Sebenarnya di penyuluhan lewat YouTube ya, saya mengikuti dari Ditjen Nakes itu, kita bisa memenuhi. Jadi buat teman-teman yang ternyata ini SIP-nya sudah terlanjur expired, kan tidak menutup kemungkinan ya, Ya. SKP-nya belum tercukupi gitu. Nah, cara memenuhinya bagaimana gitu kan? Ya tadi itu saya sudah sampaikan, buat teman-teman yang punya pembelajaran sebelum Maret 2024, berarti itu kan waktu belum adanya Satu Sehat, belum adanya LMS, itu kita bisa tuh upload sertifikat yang ber-SKP ya, yang kita dapatkan dulu dari PPNI ya, dulu dari apa namanya, PPNI yang dari pusat yang program pemerintah waktu COVID itu, kan udah banyak itu ya. Ya memang dengan catatan harus masuk periode SIP ya, kalau nggak masuk periode SIP tetap nggak bisa. Oh, misalkan SIP kita dibuat tahun 2021 ya? 2021 misalnya Misalkan terbit. 2021 habiskan 2025. 2026. Ternyata 2026 ini kurang SKP-nya. Ya. Boleh, berarti kita boleh upload yang di antara 2021 sampai 2024. Maret 2024, bener. Maret 2024. Ya. Jadi dari awal 2021 sampai Maret 2024 itu boleh. Boleh. Dari awal Ya, kita itu dan itu keterangan itu ada di SKP platform, di atas sendiri itu ada. Jadi memang itu difasilitasi buat teman-teman yang memang SKP-nya belum tercukupi. Nah, ada lagi tuh pertanyaan, bagaimana kalau waktu itu tidak punya? Itu. Nah ini karena memang ada berat ya. teman-teman yang di luar, ada yang bilang kok bisa nggak punya, padahal itu kan program nasional kan dulu waktu COVID itu ya. Ya karena waktu dulu saya tinggalnya di pelosok. Iya. Internet Memang nggak kerja ya gimana? kerja, tapi memang internetnya susah gitu kan. Kalau mau cari pembelajaran harus ke kota, harus nyebrang laut kayak gitu. Ada yang seperti itu di sosial media saya itu. Nah, ini berdasarkan informasi lagi ya dari Kemenkes itu, sebenarnya ada sebelum update SKP platform versi 2 itu ada cara lagi kita mengikuti LMS. Terus nanti kita download sertifikatnya itu kan bisa itu kita upload manual. Nah cuman yang jadi masalah itu penulisan tanggal. Nah itu memang penulisan tanggal itu harus tidak apa ya, kalau kita lakukan di luar kegiatan periode itu kan nggak akan masuk, jadi kita ubah itu tanggalnya untuk biar bisa masuk sesuai dengan periode tersebut. Tapi memang itu tidak ada jaminan untuk diterima oleh verifikator ya. Ya saya sendiri juga kurang tahu. Coba ya. Ya bisa dicoba. Dan itu di sosialisasi itu juga muncul sebenarnya, disarankan seperti itu. Cuman mungkin ya karena verifikator itu kan kembali lagi manusia ya. Dan informasi-informasi seperti itu juga mungkin tidak semua orang atau semua orang tuh punya kebijakannya sendiri-sendiri hanya seperti itu. Itu mungkin bisa dipenuhi dengan, kalau yang tadi itu yang sebelum Maret 2024 itu udah pasti diterima bisa. Karena memang itu masuk ke periode. Kalau memang nggak ada sama sekali gimana dong Mas? Nggak ada itu ya itu yang akan bisa repot sih, ya. Misalkan ini kita ngajuin SIP-nya mundur gitu, bisa nggak sih Mas? Oh jadi gini. Berarti kita selama misalkan nih habisnya 2026, terus selama sampai 2026 ini ternyata SKP saya nggak bisa, terus saya ngejar nih ngumpulin. Ya itu ngejar pun kalau tidak masuk ke periode SIP itu dia nggak akan masuk. Nah terus saya ngurusnya mau tahun depan aja gitu, gimana? Kalau ya kalau saran saya sih tetap itu nyoba untuk upload itu manual. Ya misalnya ini udah nggak punya yang sertifikat ber-SKP di 2024 itu, ya ikuti dari LMS, download sertifikatnya, coba di-upload manual. Di situ tuh nanti ada keterangan kok untuk memenuhi SIP yang sudah
expired, itu udah kita pilih. Nah, nanti filenya kalau saran saya ya, itu bisa kalian kasih kan jadi PDF tuh, ukurannya kurang dari 50 KB. Itu bisa kita tambahin keterangan tuh, kita merger. Ini memang kondisinya kita jelaskan dengan baik-baik. Siapa tahu verifikator itu tulisan gitu. Tulisan, enggak apa-apa pakai Word apa ya. Nanti di merger aja dengan sertifikatnya itu kan, dengan bukti dukungnya itu. Nah, intinya ya kita mau baik-baik. Saya tidak punya sertifikat sebelum 2024 Maret. Ini saya penuhi setelah periode masa SIP saya itu expired untuk bertujuan memenuhi kebutuhan SKP yang di ranah pembelajaran yang kurang tersebut gitu. Mohon kiranya untuk dipertimbangkan. Ya seperti itu kan. Nah, itu itu udah ada yang bisa kayak gitu, Mas? Saya hanya menyarankan. Saya belum tahu bisa apa enggak ya, karena nggak ada laporan ke saya. Tapi di sosialisasi itu sudah dijelaskan tuh mekanisme itu. Mekanisme untuk boleh gitu ya? Ya, jadi di sosialisasinya Dirjen itu udah ada. Iya, ada lewat LMS, nanti diupload manual, terus habis itu tanggalnya disesuaikan sesuai masa periode SIP. Cuman setelah update SKP platform versi 2 itu katanya tidak bisa mengedit tanggal, katanya seperti itu. Jadi tanggalnya itu tidak bisa masuk periode SIP, jadi nggak bisa. Tanggal sertifikatnya. Ya nggak bisa nggak bisa dimasukkan ke sistem. Nah, itu saya laporan dari teman-teman seperti itu sih. Cuman ya itu saya menyarankan kayak tadi itu coba ditambahkan dengan lampiran, intinya seperti itu. Siapa tahu berhasil. Ya karena kita tetap harus mencoba berbagai macam cara, karena ini kan masih periode transisi ya, jadi harus trial and error sih kalau saya. Jadi kalau belum stabil ya. Iya, kayak zaman dulu kita pakai EGIN itu masih diterima. Tapi sekarang semakin ke sini tidak boleh, harus ada tadi yang saya sampaikan itu ya, ada KOP, ya ada tanda tangan pimpinan seperti itu. Dulu donor darah diterima gitu pengajian, sekarang enggak gitu. Nah, seperti itu sih. Jadi ya ini peringatan juga sih, reminder juga buat saya terutama. Kalau kadang kan kita terlalu santai ya Mas ya, sibuk kerja, enak kerja pulang, terus sampai lupa bahwa izin kita tuh habis gitu kan. Padahal apa yang kita lakukan itu sebenarnya sudah bisa untuk memenuhi padahal kita kerja SKP. selama ini kan sudah cukup untuk memenuhi SKP, tapi kan karena terlalu santai dan terlalu lupa. Ya, mungkin besok gampang. Iya, bisa gampang. Oke, ini ada pertanyaan lagi, mungkin pertanyaan terakhir ya. Mau tanya Kak, apakah masa kerja saat SIP mati tetap dihitung sebagai pengalaman kerja untuk kenaikan jenjang karir sebagai fungsional? Apakah masa kerja saat SIP mati tetap dihitung sebagai pengalaman kerja untuk kenaikan jenjang karir sebagai fungsional? Maksudnya? Kita belum nangkep nih. Masa kerja saat SIP mati. Masa kerja saat SIP mati. Jadi untuk jenjang karir ya. Kalau masa kerja itu kan pasti tetap terekam ya. Iya. Ya, di Satu Sehat pun misalkan kita bekerja di tempat A gitu selama berapa tahun, nanti kita pindah ke tempat kerja pun itu juga terekam. Kalau di Satu Sehat. Terus, tapi tidak bisa ya untuk kenaikan jenjang karir ya. Kalau kenaikan jenjang karir itu kan tergantung dengan rumah sakit masing-masing. Ya, gimana aturan terkait ASN. Mungkin ini maksudnya ini kan kalau kita kan jenjang karir kan naik nih Mas, dari muda dari pertama muda gitu-gitu kan. Nah itu ada hubungannya nggak kalau SIP kita mati, bisa nggak? Kalau setahu saya ya untuk kenaikan jenjang karir seperti itu sih nggak ada. Tapi kalau kenaikan jenjang karir kayak dari PK1 ke PK2 itu pasti harus berdampak sekali. SIP karena harus aktif. SIP harus aktif, STR harus aktif gitu. Jadi nggak bisa karena karena kita kan kerja di rumah sakit ya Mas. Kerja di rumah sakit atau di klinik manapun. Kalau di klinik kan mungkin nggak ada ya untuk kenaikan jenjang karir. Biasanya yang punya kenaikan jenjang karir adalah rumah sakit gitu ya. Nah ini terkait dengan kewenangan klinis dari masing-masing tenaga kesehatan. Kalau perawat sih ada, kalau nakes lain
kita kurang tahu. Kalau nakes lain ada nggak ya jenjang karir ya? Mungkin kalau dari Namet ada ya? Iya, kalau ASN mungkin ada ya kalau ASN ya. Iya, kalau untuk PK1, PK2 gitu kan hanya perawat ya, setahu saya. Kalau itu tetap perawat harus sama nakes lain ada, bidan bidan gitu, ya, nakes lain bidan, perawat terutama bidan. Kalau dari farmasian dan lain-lain kita kurang tahu sih Tahu saya ada credentialing juga. Ya, ada credentialing, tapi untuk kenaikan jenjang karir kayaknya ada juga ya harusnya ya. Ya itu mungkin dari masing-masing profesinya masing-masing yang bisa jawab ya. Kalau dari kita dari perawat sih ada. Dan itu SIP itu penting, wajib. Karena kita masih kerja statusnya. Kalau kita mau naik ke jenjang karir ya berarti kita masih kerja. Kalau kita udah gak kerja ngapain naik jenjang karir kan ya? Jenjang karir. Tapi kalau masa kerja tetap dihitung ya. Masa kerja 5 tahun, masa kerja 10 tahun itu tetap pasti ada hitungannya. Tapi kalau SIP wajib aktif. Oke, teman-teman sobat super di rumah, kayaknya nggak akan ada habisnya nih kalau kita bahas SIP, karena memang sedang masa peralihan ini banyak sekali kendala-kendala yang teman-teman hadapi di rumah maupun di tempat kerja untuk memperpanjang surat izin ini. Karena kita mau nggak mau kita harus punya, tapi ada sistem-sistem yang berubah dari dulu sampai sekarang. Sebenarnya sistem ini mempermudah kita, ya Mas. Pada basicnya sistem ini mempermudah kita. Cuman karena kurangnya sosialisasi, yang mungkin kita kurang informasi bagaimana caranya untuk update SKP dan lain-lain, itu yang membuat kita menjadi merasa itu lebih susah gitu. Semoga tayangan hari ini menjadi alat bantu teman-teman semua yang SIP-nya akan habis atau yang akan mengurus SIP, yang baru mau kerja, siap-siap, karena kalau kalian kerja ya harus punya SIP. Sama halnya kita kalau mau naik kendaraan bermotor harus punya SIM gitu. Ada yang mau disampaikan lagi dari Pak Bro? Kalau saya sih mungkin tips aja ya ini buat teman-teman. Jadi sering kalian cek ya, terus di akun Satu Sehat kalian, terus habis itu apa yang kalian lakukan itu dokumentasikan, apa yang kalian lakukan itu kalian rekap. Apalagi kalau di tempat kerja udah ada logbook, tinggal kalian lakukan perekapan selama 6 bulan, selama 1 tahun. Jika sudah terkumpul, biasa nunggu-nunggu langsung di upload gitu ya, langsung di upload di SKP platform. Begitu juga dengan pengabdian ya, kalian lakukan kegiatan-kegiatan yang memang menurut kalian itu mudah. Nggak usah lakukan kegiatan yang sulit. Kalau kalian mungkin suka tampil di sosmed, edukasi di sosmed, boleh lakukan itu ya. Terus misalkan kalian suka penyuluhan di warga karena kalian orangnya sosial banget ya, ya itu lakukan itu ya, itu lakukan itu. Jika sudah punya ya kalian upload. Jadi akan lebih tenang menurut saya ya gitu. Ini juga reminder buat saya sih, terutama yang masih belum upload itu. Jadi kita harus aware ya sama surat izin ini, karena memang kita harus punya dan harus berlaku itu, tidak boleh lewat masa berlakunya. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah meninggalkan pertanyaan di rumah. Ini tayangannya akan kita simpan dan bisa ditonton ulang. Untuk teman-teman yang masih mau ada pertanyaan atau bisa nanti di-share ke temennya yang akan habis SIP-nya atau akan mengurus SIP, silahkan di-share, kemudian di komen, dan jangan lupa di love. Sampai ketemu lagi di podcastnya Super A. Sekali lagi terima kasih Pak Gabro atas videonya siang hari ini. Semoga informasi kita bermanfaat ya buat teman-teman semua. Dan untuk sobat super di rumah, mohon maaf jika ada salah-salah kata dari kita. Akhir kata saya Nadia dan Mas Gabro mengucapkan terima kasih banyak. Sampai ketemu di perjumpaan berikutnya. Selamat siang, salam sehat. Salam sehat. Terima kasih.